الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sya'ba idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqina wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Masjid Al-Muhajirin beserta pengurus perangkat, para haji dan para hajah, para jemaah sekalian, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Pertama dan paling utama kita bersyukur kepada Allah telah diberikan berbagai nikmat sehingga nikmat tersebut tidak bisa kita hitung. Di antaranya adalah nikmat kesempatan hidup, kita dijadikan dari tiada menjadi ada, dari yang sebelumnya terpisah antara roh dan jasad kita, kemudian lebih kurang 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibu dipertemukan oleh Allah SWT. Kemudian di dalam kandungan ibu pun kita diberikan rezeki oleh Allah SWT sehingga kita bisa hidup pada saat lahir terus sampai meninggal, menjalani hidup ini tentunya diberikan rezeki oleh Allah SWT, fasilitas hidup. Kemudian yang lebih penting lagi kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat hidayah, petunjuk oleh Allah SWT agar kita selamat, bahagia dari dunia, di alam kubur, di alam barzah maupun di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang doa sebelum salam. Nah, ini bagian daripada rangkaian ibadah sholat. Walaupun dia bukan termasuk rukun, tetapi dia memiliki keutamaan-keutamaan. Jadi ada doa setelah tahiyat akhir sebelum salam. Keutamaan doa setelah tahiyat akhir ini yaitu merupakan waktu yang mustajab, waktu yang mustajab karena Rasul melakukan ini dan berdoa sebelum salam kanan. Karena yang wajib itu salam ke kanan, kalau yang salam kiri itu sunnah. Kemudian doa ini juga termasuk yang diamalkan oleh Rasul. Orang yang berdoa akan mendapatkan ampunan, kemudian dijauhkan dari kezaliman, dijauhkan dari neraka jahanam, dan dikabulkan doanya. Jadi ada dua doa dalam sholat ini. Doa yang pertama boleh kita waktu sujud berdoa. Waktu sujud setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Boleh kita lanjut dengan doa. Mohon kepada Allah. Kalau pakai bahasa Arab doanya atau doa yang ada dalam Quran ataupun hadis, boleh kita ucapkan. Tapi kalau kita pakai bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa daerah, cukup di dalam hati tanpa harus kita lafazkan. Jadi yang pertama pada saat sujud. Kemudian yang kedua pada saat kita setelah tahiyat akhir dan sebelum salam. Itu juga boleh berdoa. Nanti kita sebutkan beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat sholat subuh juga kita ada doa kunut, Doa kunut itu juga doa. Dalam Fatihah juga ada doa ihdinas siratal
mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu juga merupakan doa. Oh ya, makasih. Ya. Baik, untuk dalil daripada doa sebelum salam, setelah sholat, setelah tahiyat maksud kami. Rasulullah SAW bersabda, yang mana hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, menyebutkan riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza farigha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwaz billah min arba'." Apabila kamu selesai melakukan tasyahud akhir, ini yang dimaksud dengan tasyahudnya apa tasyahudnya? Tasyahud akhir. Ya, dalam tahiyat itu kan ada tasyahud. Tasyahud itu artinya bersyahadat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Ya kan? Assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu tahiyat. Kemudian disambung dengan tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disambung dengan salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nak ditambahi Sayyidina boleh, tidak makai Sayyidina juga boleh. Yang tidak boleh kalau tidak sholat. Ya, karena Sayyidina itu penghormatan. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melakukan tasyahud akhir atau tahiyat akhir, maka berlindunglah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, mohon perlindungan dari 4 macam. Apa itu 4 macam? Yang pertama dari neraka jahanam. Yang kedua dari azab kubur. Yang ketiga dari fitnah hidup dan fitnah mati. Jadi fitnah itu ada 2. Di dunia ini ada fitnah, di alam kubur juga ada fitnah, mati juga fitnah. Di dunia ada ujian, di dalam kubur ataupun di alam barzah, di akhirat juga ada ujian. Kasihan sekali di dunia sudah dapat fitnah, di alam barzah di kubur juga dapat fitnah. Nah, ini kasihan sekali kalau kita tidak berlindung kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat, berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah Dajjal. Kita ulangi lagi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasul, apabila kamu selesai melakukan tasyahud akhir, berdoalah kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama tadi apa? Dari neraka jahanam. Yang kedua berlindung dari azab kubur. Yang ketiga dari fitnah hidup dan mati. Yang keempat dari fitnah Dajjal. Ini luar biasa nih, 4 macam ini. Ya, saking pentingnya doa ini, saking pentingnya. Ada dulu di antara ulama salaf, ulama yang masyhur, dia mengajarkan ini kepada anak istrinya. Ketika anaknya sudah sholat, ditanya oleh ulama ini, oleh alim ini, wahai anakku, tadi waktu sebelum salam kamu baca dak doa ini? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ditanya oleh ulama ini anaknya,
Kata anaknya, nah aku lupa macanya. Dah kalau mak itu sholat lagi katanya. Disuruhnya sholat lagi untuk mengulangi atau untuk membaca doa ini. Jadi berlindung kepada Allah dari 4 macam. Saking pentingnya doa ini. Dan kalau kita lihat memang 4 macam ini luar biasa ini. Ya, yang pertama kita berlindung dari siksa api neraka. Ya, dari api neraka itu jangankan di api neraka, api dunia saja kita tidak mampu. Ya kan? Sehari di neraka itu sama dengan 1000 tahun. Hitungannya luar biasa. Seringan-ringannya azab neraka itu menginjakkan kaki ya, di api neraka itu seringan-ringannya isi kepala mendidih. Itu yang paling ringan. Menginjakkan kaki isi kepalanya mendidih seperti air yang dipanaskan, air yang menggelegak itu. Kemudian yang kedua dari azab kubur. Penting karena selama dalam kubur, selama di alam barzah itu ya, akan ada nikmat dan akan ada azab kubur. Lama nunggu hari kiamat. Kalau yang nikmat tidak terasa, tapi kalau seandainya yang mendapatkan hukuman akan terasa. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah dari azab kubur ini. Tapi kira-kira ada enggak azab kubur tuh kira-kira? Azab neraka tuh ada enggak kira-kira? Fitnah hidup, fitnah mati ada enggak kira-kira? Dajjal, ada enggak kira-kira Dajjal tuh? Ada kan? Jadi semua yang Rasul sebutkan ini harus kita terima dengan iman. Akan adanya azab kubur, kita terima dengan iman. Kalau kita terima dengan akal, belum sampai. Kenapa belum sampai? Karena belum ada yang pengalaman mati balik hidup. Mati dulu baru hidup lagi, ada tak? Mungkin mati suri mungkin. Tapi kalau mati nian, ya lama misalkan mati, berhari-hari mati, berminggu-minggu, kemudian balik hidup lagi, belum ada ya. Kecuali yang khusus, yang mungkin Allah berikan. Seperti misalkan Ashabul Kahfi, tidur tapi bukan sebutannya, bukan mati. 309 tahun. Nah, kenapa azab kubur, neraka dan lain sebagainya harus diterima dengan iman? Karena belum sampai akal pikiran kita itu menangkap sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar dan bisa dirasakan. Contoh misalkan penglihatan. Ya, dari sini ke depan ini Pak, bisa melihat? Ibu-ibu bisa melihat kami, Bu? Bisa ya? Bisa ya. Bapak-bapak bisa melihat kami yang di belakang? Bisa ya. Nah, kalau misalkan melihat ini terminal lalang lebar, bisa enggak? Nyampe enggak mata kita melihat terminal lalang lebar? Enggak bisa ya. Tapi terminal lalang lebar itu ada enggak? Ada. Karena kita sudah pernah ke situ. Sudah pernah lewat situ. Kira-kira terbatas enggak mata? Terbatas mata tadi. Nah, azab kubur itu terbatas enggak kita? Ada enggak azab kubur itu? Ya, karena kita belum pernah coba. Kalau Bapak nak coba, lajulah. Apa Ibu? Ya. Ibu-ibu nak duluan, kami yang lanang, yang bapak-bapak kami ikhlas. Kami belakangan. Ibu-ibu nak duluan, kami juga ikhlas. Kata ibu-ibu, bapak-bapak kan pemimpin. Ya, enggak apa-apa. Ibu-ibu nak duluan, kami setelah ibu juga enggak apa-apa. Nah, kalau tidak percaya. Nah, jadi terminal alang lebar itu ada, tapi mata kita tidak bisa melihat. Dan memang pasti kita sudah pernah melewati dan pernah ke situ. Nah, jadi sesuatu yang tidak bisa dilihat harus diterima oleh iman. Mendengar. Pernah tidak mendengar wong kena siksa dalam kubur? Belum
Kenapa harus diterima oleh iman? Karena pendengaran kita terbatas. Ibu-ibu dengar apa yang saya sampaikan? Dengar ya? Ibu-ibu dengar enggak pengajian yang sekarang ada di Jakarta? Di Masjid Istiqlal ada pengajian, dengar enggak? Tidak kan? Nah, jadi pendengaran juga terbatas. Nah, jadi pendengaran, penglihatan, rasa itu terbatas. Tapi bukan berarti yang tidak kita dengar tidak ada. Bukan berarti yang tidak kita lihat tidak ada. Ya, contohnya tadi azab kubur, ya kematian, sakratul maut. Pasti ada. Buktinya sampai hari ini orang mati tidak ada yang menemukan obat. Maksudnya pasti ada kematian, pasti kematian itu takdir dari Allah yang tidak bisa ditunda-tunda. Yang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Kalau berobat itu hanya untuk sehat. Tapi kalau sudah datang ajalnya, tidak sakit juga bisa mati. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita ini makhluk yang lemah. Ya. Raja apalah yang paling hebat yang pernah Bapak Ibu dengar? Ya, raja sekalipun yang paling hebat sekalipun tidak mungkin bisa menghindari kematian. Jangankan mati, menghindari tidur lagi tidak bisa. Jangankan tidur, menghindari ngantuk lagi tidak bisa. Sehebat apapun presiden, raja, ya, yang berkuasa lama sekalipun, tidak mungkin bisa menghindari tidur, tidak mungkin bisa menghindari ngantuk. Yang bisa menghindari ngantuk Allah, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Kita nih jangankan tidur, kencing beda tahan seharian ndak kencing, ya kan? Tidak mising seminggu tahan ndak? Nah, berarti kita nih makhluk lemah. Jangan kita nak sombong kepada Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkuasa. Walaupun berkuasa lama, kalau kata Allah sebentar baik jatuh. Allah maha kuasa menjadikan wong kaya sedetik bisa jadi miskin, ya kan? Beberapa menit bisa jadi miskin walaupun kaya. Begitu pula sebaliknya, ya kan? Yang miskin bisa jadi kaya dengan hanya beberapa saat ketika Allah menghendaki. Jadi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, karena kita makhluk yang lemah tadi, maka kita disuruh berdoa oleh Rasulullah sebelum salam. Berdoa dari 4 hal. Yang pertama tadi dari api neraka, yang kedua dari azab kubur, yang ketiga dari fitnah hidup dan mati, yang keempat dari dajjal. Ini dajjal ini lah sudah ada tanda-tandanya ini. Lah sudah ada tanda-tandanya ini. Ya. Iya, lah banyak, Pak. Dajjal itu kan yang benar adalah salah, yang salah adalah benar. Nah, itu cirinya itu. Ya. Dia bilang tangan kananku ini adalah air, misalkan. Tangan kiri adalah api, terbalik. Ya. Berarti yang kanan ini adalah api, yang kiri adalah air, terbalik. Kalau dia ngomong A, yang benernya B. Nah, itulah dajjal itu. Kan agak aneh. Indonesia ini kan termasuk termasuk yang memproduksi sawit, yang memiliki lahan sawit itu luar biasa, nomor 2 kalau tidak salah ya. Penghasil minyak sawit ini. Tapi langka minyak goreng. Aneh tidak kira-kira? Di mana? Di Linggau itu banyak kebun sawit di Linggau itu, di daerah Merasi, ya Teran itu. Tapi di situ antri panjang, luar biasa. Ya, jadi sudah ada tanda-tandanya itu ya. Yang tidak galak turun, yang tidak galak berhenti, nak nyambung terus ada pula tanda-tandanya. Yang nak nambah lagi ada di sini.
Yang nak nambah lagi. Baik. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdoa sebelum salam. Kemudian kita bahas sedikit tentang dalil-dalil adanya azab kubur. Ya tadi kalau tadi disebutkan dalam hadis. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 50 sampai ayat 51. Nah, di situ disebutkan dalil adanya azab kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dengan berkata, rasakan oleh siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Jadi pada saat sakratul maut, pada saat di alam kubur itu ada nikmat dan ada azab. Kemudian firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 93-94, di situ juga disebutkan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Kemudian di surat At-Taubah ayat 101 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanu'azzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin azim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, ya. Pertama di dalam kubur atau di alam barzah, dan kemudian di akhirat. Kemudian ada lagi dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Jadi di alam barzah atau di alam kubur itu DP-nya, ya, DP-nya, persekotnya istilahnya itu kan. Nah, kemudian di hadis juga ada Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang manusia apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengantarnya, sesungguhnya ia mendengar bunyi gesekan sendal mereka yang pengantar terakhir. Lalu ia didatangi oleh 2 malaikat. Kemudian kedua malaikat itu mendudukkannya dan berkata kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki ini? Maksudnya adalah Nabi Muhammad yang didudukkan di situ. Maka seseorang mukmin akan menjawab, dia mengenalinya. Aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba dan utusan Allah. Lalu dikatakan kepada mayat tersebut, lihatlah tempat dudukmu di neraka telah digantikan oleh Allah di tempatmu di surga. Si mayit itu melihat kedua tempat duduk tersebut. Adapun terhadap orang munafik atau kafir, maka kedua malaikat itu akan bertanya, bagaimana menurut pendapatmu tentang lelaki ini? Maksudnya Nabi yang didudukkan di situ. Maka ia akan menjawab, aku tidak tahu, aku tidak mengenal, aku mengikuti apa yang diyakini oleh orang-orang terdahulu saja. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan juga tidak mengikutinya. Sambil dipukul 1 kali dengan palu yang terbuat dari besi sehingga dia berteriak keras yang didengar oleh semua makhluk kecuali yang tidak bisa mendengar, yaitu jin dan manusia. Karena kita saling menguburkan, kalau seandainya mendengar, ya, kata yang berani lagi laju menguburkan. Ya, jadi intinya banyaklah itu dalil-dalil tentang ada nikmat kubur dan ada azab kubur ini. Maka itu kita diperintahkan oleh Rasul berdoa tadi, ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyi wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi Bapak Ibu, doa ini terbalik-terbalik tidak apa-apa, yang penting 4. Misalkan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri dulu, boleh. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dulu, tidak apa-apa. Karena redaksi hadisnya ada yang menyebutkan azabil qabri dulu, ada yang menyebutkan azabi jahannam dulu. Kalau kita menyebutkan azab jahannam dulu tidak apa-apa, karena yang paling besar, yang paling berat azab neraka.
Kalau kita nak nyebutkan azab kubur dulu tidak apa-apa, karena sebelum neraka pasti dikubur dulu, pasti di alam barzah dulu. Jadi boleh galau. Hafal Bapak Ibu? Coba kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi bacalah doa ini sebelum salam. Tat, aku belum hafal. Kalau belum hafal dalam hati bae. Ya, innaka hamidum majid. Berhenti dulu sebentar dalam hati. Ya Allah, hindarkanlah aku dari azab neraka, hindarkanlah aku dari azab kubur, hindarkanlah aku dari fitnah hidup dan mati, hindarkanlah aku dari fitnah dajjal. Dalam hati baik dulu. Tapi sambil ngapal, beguyur ngapal. Karena ini anjuran dari Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita buka ruang tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Pak.